Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Rumah Cermat 2020, yang saya hormati Panitia Acara Lomba Pidato Rumah Cermat 2020, serta warganet penonton atau pendengar Lomba Pidato Rumah Cermat tahun 2020. Teman-teman sebangsa dan setanah air, senusantara, dari Sabang sampai Merauke. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan berkah dan rahmat-Nya, kita diberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat berjumpa secara tatap maya dengan teknologi masa kini, yaitu melalui virtual dalam platform kanal YouTube Rumah Cermat ini. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan juga kepada junjungan kita, manusia paling mulia, panutan kita umat muslim, Nabi Muhammad. Dewan Juri, warganet, dan penonton Lomba Pidato Rumah Cermat tahun 2020, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Arisya Dumativa Nugroho dari SMP Lab School Cirendu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, ingin menyampaikan pidato yang bertema medsos, kawan atau lawan. Sosial media atau medsos sekarang ini memang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Hampir tiap individu menggunakan media sosial dari yang muda hingga yang tua. Berdasarkan hasil riset Social Hootsuite yang dirilis Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari tahun sebelumnya. Sementara pengguna media sosial lewat gawai mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Dan menariknya, YouTube menduduki peringkat pertama platform yang paling sering dilihat di Indonesia, yaitu sebesar 88%. Selanjutnya adalah WhatsApp sebesar 84%, Facebook sebesar 82%, dan Instagram sebesar 79%. Sebagai informasi, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses sosial media selama 3 jam 26 menit per hari. Angka tersebut di atas rata-rata global yang mencatat waktu 2 jam 24 menit per hari. Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya sudah menjadi kata yang dimengerti, bahkan sampai di pelosok pedalaman. Teknologi komunikasi memang telah memudahkan kita. Apapun seolah ada dalam genggaman. Mulai dari hal yang mudah hingga hal yang rumit ada di medsos, termasuk hal-hal yang sebenarnya tabu untuk diketahui. Tapi harus diingat media sosial laksana pedang bermata dua. Kita harus pintar dalam memainkannya. Dengan adanya sosial media, memang sangatlah membantu kita dalam berhubungan dengan orang lain, baik teman maupun saudara. Dengan sosial media juga dapat membuat kita mendapat banyak informasi dan pelajaran. Namun tanpa kita sadari, di balik kemudahan semua itu, juga terdapat dampak negatif dari sosial media itu sendiri. Beberapa dampak negatif dari sosial media adalah banyak juga orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti contohnya penculikan dan penipuan. Media sosial juga dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat mengakibatkan sifat penggunanya menjadi autis atau lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Dengan media sosial malah menjadikan seseorang antisosial. Media sosial juga membuat kita lemah dalam berusaha. Bagaimana tidak? Semua hal ini kita bisa dapatkan di ujung jari kita. Ini membuat daya juang anak zaman now lemah, manja, dan cenderung menginginkan semuanya serba instan. Jangankan untuk bersosialisasi dengan orang lain, terkadang akibat bermain medsos kita menjadi lupakan diri sendiri. Jadi lupa makan, lupa sholat, dan lupa belajar. Namun selalu ingat ketika kuota internet sudah habis. Seperti itulah dampak negatif dari media sosial. Kita harus ingat media sosial hanyalah alat penghubung, dan kita harus menggunakannya dengan baik dan tidak menyalahgunakan media sosial untuk hal yang tidak baik. Untuk itu, sebelum membuka gadget atau berinteraksi, jangan pernah lupakan untuk berdoa dan niatkanlah untuk kebaikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, selain itu, selalu waspada juga pada hal yang penting. Terkadang net saja tidak cukup kuat mengalahkan godaan di dunia maya. Awalnya mau belajar matematika, mau tenggelam chat di WA.
Niatnya mau belajar tari torto, ternyata malah jadi penari TikTok. Yang tadinya mau belajar diagram, justru malah komen gak penting di Instagram. Bapak dan Ibu, serta teman-teman yang saya banggakan, kita memang harus mulai belajar mandiri. Tapi tidak semuanya harus kita serahkan ke media sosial. Perlu juga kita bertanya pada orang tua dan guru untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Karena media sosial tidak seluruhnya benar dan kita juga harus mencari perbandingannya. Ulama besar kita, Buya Hamka, pernah berkata, ilmu tanpa iman tanpa ilmu bagikan lentera di tangan balita, tapi ilmu tanpa iman bagikan lentera di tangan pencuri. Demikian juga media sosial, selalu ada dua sisi dalamnya, yang baik dan bermanfaat dan yang buruk penuh mudarat. Selalu ingatlah hal itu dan renungkanlah sesudah kita berselancar di dunia maya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan pidato ini bisa menjadi kiblat kita dalam menggunakan medsos. Saya berharap kita generasi zaman now ini menjadi generasi yang cerdas dalam bermedsos ria. Saya meminta doa restu dan dukungannya kepada keluarga, sahabat, teman-teman saya, dan seluruh warganet penonton Lomba Pidato Rumah Cermat 2020. Mohon untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube Rumah Cermat 2020, karena dukungan kalian semua sangat berarti buat saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan adalah milik instan seperti milik saya. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, izinkanlah saya menutup pidato singkat kali ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Gandaria, unta nangis bukan tertawa-tawa. Jangan bermedsos tiada guna, kuota habis kasihan orang tua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.